warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat selalu dan selalu happy untuk selalu menonton video-video dari Uni Aries. Sebelum kita lanjutkan videonya, tidak ada salahnya teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu, tekan tanda loncengnya, dan juga like jika teman-teman menyukai video Uni Aries ini. Oke teman-teman, sekarang kita berada di salah satu destinasi wisata di Kota Batam atau tempat wisata alam. Destinasi wisata ini berada di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Tempat ini atau tempat wisata ini dinamakan Taman Tangga Seribu atau Taman Bapak B.J. Habibie. Bukit Habibie ini salah satu tempat wisata dari sekian banyaknya destinasi wisata alam yang berada di Pulau Batam. Mengapa bukit ini dinamakan Taman Bapak B.J. Habibie? Konon, kawasan ini adalah tempat tinggalnya Presiden ketiga Indonesia sekaligus pendiri Otorita Batam, yakni Bapak almarhum B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie pernah tinggal di Batam tempat ini pada masa-masa awal pembangunan Pulau Batam. Tetapi, bangunan yang pernah menjadi tempat tinggal Bapak B.J. Habibie dan keluarga sudah tidak ada lagi atau hanya sisa puing-puing. Namun, tempat ini sekarang dijadikan destinasi wisata alam yang dinamakan Pantai Tangga Seribu. Kemudian, kenapa dinamakan Pantai Tangga Seribu? Karena taman ini berada di atas bukit. Maka untuk menuruni bukit ini dan menuju ke bibir pantai, yaitu menggunakan begitu banyak anak tangga yang berjumlah 1000 ke 1000. Bagi teman-teman yang merasa stres dengan pekerjaan atau jenuh dengan rutinitas yang monoton yang tidak berbeda setiap hari, ada baiknya teman-teman mencoba travel ke Bukit Habibie ini atau Pantai Tangga Seribu ini. Udara yang segar, angin yang berhembus sejuk membuat kita betah berlama-lama di sini, dan kita bisa juga berenang di pantainya. Dan sekarang tempat ini juga dihuni oleh ratusan monyet. Monyet-monyet ini memberi kesan tersendiri. Tempat ini seperti kita berada di dalam hutan yang dihuni begitu banyak satwa dan burung-burung dengan aneka jenisnya. Dan yang terpenting, di tempat ini sangat banyak spot untuk berfoto yang membuat kita jadi lupa waktu dan tidak terasa hari sudah beranjak sore. Kita bisa berfoto di rumah pohon yang berada di bibir bukit ini dengan backgroundnya laut dan kapal-kapal yang berjejer di perairan Singapura. Memang jarak antara Batam dengan Singapura sangatlah dekat, hanya sekitar 15 km saja. Dan dari pelabuhan, waktu tempuh hanya 45 menit saja. Memang jaraknya tidak jauh atau dekat, tetapi perairan tersebut tidak bisa ditempuh dengan kapal yang dengan kecepatan kencang, karena peraturan Singapura mempunyai limit kecepatan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, waktu yang dipakai 45 menit meski jaraknya hanya sekitar 15 km saja. Karena begitu masuk perairan Singapura, kapal menjadi lebih lambat, dan teman-teman bisa lihat betapa sibuknya di perairan Singapura ini. Di bukit ini begitu banyak monyet-monyet yang berkeliaran dan dilindungi, dan juga banyaknya burung-burung yang beraneka jenis. Ketika berada di atas bukit ini seperti didendangkan kicauan burung, dan ditambah lagi oleh hembusan angin yang membuat mata seolah ingin terpejam, dan kita akan betah berlama-lama di atas bukit ini. Dan tempat wisata ini juga dilengkapi dengan toilet, tempat mandi, musola, dan juga tempat berwudhu. Bagi teman-teman yang menyukai wisata alam, tempat ini adalah salah satu pilihan yang sangat tepat. Bagi teman-teman yang ingin berquality time dengan keluarga, taman ini menyediakan pondok-pondok kecil, tempat kita makan-makan sama keluarga dan juga untuk ngobrol-ngobrol santai. Teman-teman harus mencoba ke tempat ini, tak akan rugi dan tak akan menyesal.
Kemudian untuk menuju bibir pantai, kita harus menuruni tangga-tangga yang terbuat dari semen yang berbelok-belok agar tidak terlalu curam ketika menuruni dan tidak sulit untuk menaikinya. Setelah puas berenang atau makan-makan bersama keluarga di pantai ini, teman-teman bisa berfoto-foto dengan background yang sangat indah. Oke teman-teman, sedikit bercerita tentang almarhum Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie terakhir kali datang ke kota Batam yaitu pada bulan April tahun 2019 lalu. Ia melakukan beberapa agenda peninjauan dan di setiap pertemuan Bapak B.J. Habibie penuh semangat menyampaikan beberapa hal terkait Batam, mulai dari kekhawatirannya terhadap ekonomi Batam hingga rencana dirinya membangun pusat dirgantara Indonesia di kota industri ini. Bapak B.J. Habibie berkata, tahun 1975 saya ditugaskan mengelola dan memajukan Batam. Saat itu penduduknya hanya 600 kepala keluarga. Namun tak ada prasarana, ujar Habibie ketika menyampaikan sambutan di acara kunjungan di beberapa waktu lalu. Masih dalam sambutannya, Bapak B.J. Habibie melanjutkan cerita bahwa setelah pertama kali datang ke Batam, ia langsung meminta kepada Presiden Republik Indonesia ketika itu Bapak Soeharto agar Batam tidak dimonopoli oleh industri energi minyak. Ketika itu, Bapak B.J. Habibie melihat Batam menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia. Dan tidak hanya itu, setelah melihat kondisi Batam, letak geografis di perbatasan, Bapak B.J. Habibie juga mengatakan bahwa Batam harus menjadi benteng pertahanan karena perbatasan dengan negara lain. Bapak B.J. Habibie mendapat mandat dari Presiden Republik Indonesia yaitu pada tahun 1975 untuk mengelola Pulau Batam. Setelah mendapatkan mandat untuk mengelola Pulau Batam, Bapak B.J. Habibie tidak menunggu waktu lama, kemudian cepat bergerak, karena Bapak B.J. Habibie yakin bahwa Batam akan menjadi besar. Kemudian Bapak B.J. Habibie menceritakan bahwa langkah awalnya adalah membangun Batam. Yang ia lakukan adalah bertemu dengan Perdana Menteri Singapura. Karena waktu itu Bapak B.J. Habibie yakin bahwa bisa bekerja sama dengan Singapura karena negara satu rumpun. Tekad dari Bapak B.J. Habibie ini cukup tinggi. Setelah dirinya diminta kembali ke Indonesia saat di Jerman, ia menekankan Singapura tidak perlu dijadikan pesaing tetapi mitra untuk menghadapi tantangan dunia. Bapak B.J. Habibie sangatlah berperan besar dalam perancangan pembangunan Pulau Batam menjadi kota modern. Bapak B.J. Habibie memimpin otorita Batam selama 20 tahun, yaitu dari tahun 1978 hingga tahun 1998. Ia kemudian mundur dari jabatannya sebagai pemimpin otorita Batam karena harus menjalankan amanat menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Bapak Soeharto mundur. Ketika Bapak B.J. Habibie mundur, Batam sudah mulai maju. Investasi tumbuh pesat di Batam, sama sekali tidak kena dampak krisis moneter yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia kala itu. Sedangkan Pulau Batam ini merupakan salah satu pulau terbesar dari rangkaian 329 rangkaian pulau di sekitarnya di Kepulauan Riau, yakni memiliki luas 415 km persegi atau 67% luas dari Singapura. Dengan cita-cita untuk mengubah Batam yang kecil menjadi lokomotif pembangunan nasional dan pusat pembangunan kawasan industri yang berteknologi, maka Presiden ketiga Republik Indonesia yang juga Ketua Otorita Batam ini, Bapak B.J. Habibie, membuat konsep Barelang Batam Rempang Galang yang dihubungkan dengan 6 jembatan Barelang agar luasnya menjadi 715 km persegi atau 13% lebih besar dari Singapura, sehingga diharapkan Batam berdikari dan dapat bersaing dengan Singapura. Kini,
Pulau Batam telah berkembang pesat dengan jumlah penduduk hampir 1,3 juta jiwa. Bahkan tidak terbayangkan bahwa kota ini dahulu hanyalah gugusan rawa-rawa belukar dengan jumlah penduduk hanya sekitar 6.000 jiwa yang tinggal di pesisir pantai. Nama Bapak B.J. Habibie tidak pernah lekang oleh waktu, meski kini Presiden ketiga ini telah tiada. Warga Batam sangatlah berduka ketika wafatnya Bapak Presiden ketiga Republik Indonesia tersebut. Bapak Baharudin Yusuf Habibie adalah cikal bakal adanya kota Batam. Karena ada Bapak B.J. Habibie ini, ribuan jiwa bisa ada di kota Batam sampai saat ini. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu ulasan dari Uniaries tentang Pantai Tangga 1000 yang berada di Bukit Habibie. Dan jangan lupa subscribe-nya, like juga bagi teman-teman yang suka video ini, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ketika video-video terbaru diupload di channel Uniaries ini. Dan bagi teman-teman, selesai sudah traveling kita hari ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan traveling ke destinasi wisata yang lainnya. Dan jangan lupa ambil hikmah dari video ini dan juga ilmu yang bermanfaat dari video ini. See you next later, dan thank you very much for watching, and I see you in my next video. Okay, bye bye.